Ya, dan kita tuh di sini tuh berada di Bandung Trade Mall tempatnya. Dan untuk Heidi Stationery ini tuh spesifiknya tuh lebih ke bahan-bahan packing dan juga alat tulis. Ya, dan kebetulan kita tuh sekarang berada di tengah sini tuh ada Pak Hendriana dan juga Pak Hagi selaku PIC di Heidi Stationery. Oke, untuk Pak Hendri dan Ya. Pak Hagi, saya mulai untuk pertanyaannya ya Pak. Boleh. Kalau untuk yang pertama itu boleh Bapak jelasin sedikit tentang perusahaan dan jabatan Bapak. Perusahaan dan jabatan ya, kebetulan kan kalau kita bicara ruang lingkup unit atau grup kami, itu kan meliputi beberapa jenis usaha, di mana kita ada pengadaan namanya PT Doana Indonesia. Nah, di dalam ruang lingkupnya tersebut kan ada beberapa sub juga, contohnya Teknoka Laptop yang berkaitan dengan penjualan laptop second, kayak gitu. Terus ada Kenichi Coffee. Selain itu ada Dialog Logistik. Logistik itu maksudnya untuk pengiriman secara internal juga. Selain itu untuk faktor penunjang penjualan laptop kan dibutuhkan alat packing, yang menyediakan kardus atau lakban atau bubble wrap, berikut dengan alat tulisnya. Yaitu Hagi fungsinya di situ. Walaupun dalam satu grup itu kan sebetulnya secara tidak langsung terpisah karena mempunyai tim dan pembukaan masing-masing sebetulnya. Posisinya kayak gitu, dan kebetulan teman-teman di sini interview atau tanya jawab mungkin lah ya, santainya gitu. Kebetulan dengan saya gitu yang berkaitan dengan alat packing tersebut. Poinnya itu sih gambaran sejelasnya. Dan toko packing udah hampir dari 2020 berdiri. Jadi duluan toko laptop sebelum alat packing. Dulu kan hanya menyediakan alat packing itu untuk kebutuhan internal. Cuma karena seiring dengan perjalanannya tersebut ada peluang bisnis di mana dibentuk Heidi Stationery itu supaya bisa berjualan untuk menunjang toko-toko yang lain. Ibaratnya sudah keluar pasarnya, bukan hanya internal doang, eksternal juga seperti itu. Karena di sini banyak toko laptop ataupun toko PC yang membutuhkan alat packing tersebut gitu gambaran. Iya. Jadi peluang, iya. Betul, itu info panjang ya. Kayak gitu. Bisa jadikan perputaran bisnis gitu ke depannya ya Pak ya. Iya. Tidak hanya untuk internal tapi eksternal pun Betul. bisa. Karena kan ibaratnya ketika toko dibuat, berarti kan penjualan itu kan tidak serta-merta hanya untuk pemenuhan kebutuhan internal tim itu sendiri. Semakin luas pasarnya, semakin besar omsetnya. Harapannya kan seperti itu. Gitu. Untuk Pak Hendri sendiri di perusahaan ini ngejabat sebagai apa Pak? Untuk Pak Haji juga di perusahaan sebagai apa? Kebetulan kan kami di sini berdiri beberapa subunit yang tadi saya sampaikan. Jadi setiap subnya tersebut ada yang memantau atau yang bertanggung jawab. Pak Hagi bertanggung jawab untuk laptop. Jadi Teknoka dan laptop itu nama brand ya. Teknoka dengan laptop itu nama toko. Saya kebetulan di Heidi Stationery sama TNC spare part. Jadi maksudnya selain alat packing ada spare partnya juga kan, kayak seperti RAM dan lain-lain lah ya. Itu yang saya bawahi. Pak Pajar itu di Kenichi Coffee, Pak Sofyan di PT. Nah di atasnya tersebut owner kami Pak Hasan, begitu. Dan kebetulan dari berlima ini teman satu kampus dulunya di Sastra Inggris Unpas. Kami angkatan 2005, satu kelas. Alhamdulillah silaturahminya bisa terjaga dari zaman kuliah sampai punya anak nikah, dan akhirnya ada bisnis bersama gitu sih poinnya. Kalau pengunjung di Heidi Stationery itu dalam sehari kira-kira berapa banyak ya? Kalau secara jumlah orang ya? Iya, atau beberapa perusahaan? Toko ya, kalau toko kan yang sudah berlangganan ke kami udah hampir belasan, dan itu ada aja tiap hari pembelian gitu. Kalau diperkirakan baik melalui WA dan
betul. Sebetulnya kan ini offline nih, karena kan tokonya udah pada tahu. Ya. Tapi memang untuk mempermudah komunikasi, kami kan menyimpan semua nomor-nomor admin toko yang lain yang sudah bukan bekerja sama, jadi langganan lah ibaratnya konsumen kami ya. Jadi kita sering juga ada pemesanan via WA atau mengantar kemana gitu. Kalau secara marketplace online seperti Shopee dan lain-lain itu belum kami jangkau, saya jangkau maksudnya. Jadi fokusnya masih secara offline dan via WA gitu, seperti itu. Kemudian jam operasional dari Hagis Veterinary itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kami dibuka dari jam 9 pagi sampai setengah 6 sore, dan itu Senin sampai Minggu buka. Kebetulan kan ada 2 toko yang saya pegang, stationery itu di lantai bawah sama atas. Jadi satu orang yang disebutnya admin lah ya, admin yang jaga tokonya tersebut. Jadi Senin sampai Minggu tetap buka gitu poinnya. Mohon maaf dipotong untuk mengenai lebih spesifiknya nih. Untuk tiap harinya tuh kebanyakan berapa orang yang bertransaksi di toko atau enggak kira-kira berkomunikasi untuk nanyain barang gitu ya? Bisa 15 orang kayak. 15 sampai Iya, anggaplah itu 5, iya betul. Anggaplah itu dari setiap toko ya. Iya. Kadang-kadang ada juga orang yang misalkan selewat kayak gitu, pengunjung ataupun yang belum berlangganan gitu. Iya. Belinya sesekali ada. Berarti Kayak gitu. kesimpulan 20 saja ya? 20 orang, itu kali itu kan admin-adminnya yang bisa berhubungan. Tapi yang datangnya ngambil barangnya banyak, karena digotong-gotong gitu. Dan untuk apa sih pembelanjaan transaksi per orang itu biasanya berapa rupiah? Sehari ya, kalau omset saat ini Per orang yang belanja ya, transaksi. per orang, Iya, rata-ratanya. untuk nominal atau apa? Iya, nominal. Nominal, anggaplah misalkan dari 20 toko tersebut omsetnya itu hampir rata-rata 6 juta sehari. Sehari Ya, pembelian sebanyak betul. 6 juta. Tuh, kayak gitu. Berarti Omsetnya. iya, berarti orang bisa jadi kurang lebih 300.000 ya? Iya, sekitar segitu lah kalau dirata-ratakan ya. Iya. Anggapnya seperti itu. Kurang lebih 300.000 sekali transaksi. Terus Pak, biasanya barang bestseller apa sih yang paling banyak diminati sama konsumen di Hagis Veterinary itu? Kan ada barang, kan berhubungan dengan alat packing ya, yang paling umum untuk dibutuhkan semua toko itu jelas bubble wrap, terus plastik wrapping ya, lalu lakban, kardus packing. Nah cuma kan kami ada alat penunjang lain seperti ATK ya, Iya. pulpen atau itu kan sering dibutuhkan juga, bahkan sampai jualan selanjutnya juga ya kan. Karena sembilan canda ya, misalnya suka kemana istilahnya, tapi kan peluang bisnis jadi ada. Terus kalau yang lain mungkin yang spesifik untuk internal kami kan ketika jualan laptop itu sudah harus pasti memakai bonusnya mouse, lalu tas laptop. Nah seiring waktu ternyata sama kardus ya yang pasti itu dari bonusnya. Seiring waktu saya kira itu hanya kebutuhan internal aja, ternyata udah merambah ke toko-toko yang orang lain atau eksternal. Akhirnya mereka beli kardus kita juga, tas juga. Ternyata alhamdulillah ada peluang untuk yang lain gitu maksudnya. Berarti kalau kesimpulannya paling bestseller di Hagi itu ada 5, mulai Betul. dari bag, plastik, lakban, tas laptop dan juga mouse. Kayak gitu ya. Gitu. Dan mungkin segitu saja ya Pak dari kami. Makasih banyak juga udah berkenan untuk diwawancarai oleh kami. Ya, mohon maaf apabila dari kami terlalu mendadak dan ada kata-kata perilaku yang kurang baik. Untuk bantuannya terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya. Hai hai.